99,9% Jokowi akan memimpin Golkar. Tapi Pak, itu Pak Bahlil yang kemudian menjadi satu-satunya calon yang akan ditetapkan sebagai Golkar. Kalau begitu, itu namanya 100%, bukan partai politik. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel sekolah publik, bukan sekolah partai ya, sekolahnya publik untuk memahami dinamika politik di Indonesia, dan tentu adalah panggilan atau undangan untuk menjadi bagian dari partisan atau mereka-mereka yang berpartisipasi di dalam membangun demokrasi di Indonesia melalui upaya untuk membangun ya, strengthen our mind ya, memperkuat pikiran kita untuk bisa berkontribusi dalam rangka mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat oleh pemerintah dan tentu dieksekusi untuk tujuan kemakmuran kita bersama. Kita akan kembali di Bukan Partai Politik, bicara soal kontestasi kekuasaan khususnya di internal partai Golkar ya. Yang kemarin di channel sebelumnya kita menyampaikan 99,9% ya Pak Jokowi akan memimpin Partai Golkar dalam rangka mengamankan ya tentu beberapa agenda-agenda strategis yang tidak mungkin bisa dibiarkan begitu saja, harus dikawal sedemikian rupa dengan cara yang soft atau smart ya. Nah, kemudian muncul Pak Bahlil dalam konteks steering komite atau panitia yang khusus menangani tentang kelayakan dari calon-calon, menemukan hanya ada satu kader yang kemudian informasinya mendaftarkan, dan Munas ini akan berujung pada penetapan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita memahaminya? Buat saya, bahwa itu adalah kemenangan bukan hanya 99,9%, tetapi genaplah 100% ya. Jadi kemarin 0,1 itu adalah Pak Bahlil ya. Jadi dalam konteks ini saya kira rohnya atau spiritnya tetap sama, yaitu Pak Jokowi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini perampokan atau perampasan Partai Golkar, tetapi ya inilah kompromi politik, negosiasi politik yang kemudian menemui format yang paling ideal, paling pas, yaitu menghadirkan ya apakah Pak Jokowi secara langsung atau kemudian secara tidak langsung melalui keberadaan Pak Bahlil. Nah, ini menarik. Mengapa kemudian kalau jadi nantinya ya, kalau bukan Pak Jokowi yang dimunculkan secara ini, beliau adalah ruhnya, kemudian yang muncul kemudian Pak Bahlil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menganalisis, memahami, mengerti bagaimana posisi Pak Bahlil ini. Ya, saya kira itu jelas sekali ya, bahwa Pak Jokowi tentu akan membutuhkan Golkar sebagai kendaraan yang bisa head to head ya dengan PDIP, dan tentu juga bargaining position dengan Partai Gerindra ya, karena ini tiga partai yang tentu memiliki konstituen yang banyak ya, tiga besar ya, dari menurut saya adalah bagian dari partai-partai yang memiliki posisi tawar yang sangat tinggi untuk saat ini, karena Gerindra diwakili oleh Pak Prabowo sebagai presiden, dan kemudian PDIP diwakili oleh Senayan ya dalam hal ini yudikat legislatif, dan kemudian tentu Golkar juga punya ikon di dalamnya, yaitu Gibran ya. Jadi ini menjadi hal yang menarik untuk bisa kita melihat konstelasi triangle ya, segitiga ya, segitiga kekuasaan di Indonesia, Gerindra, PDIP, dan juga Golkar, dan yang lain-lain tentu akan berkoalisi, berafiliasi, berkolaborasi, berkoalisi dengan partai-partai ketiga ini. Nah, menarik sekali untuk mengatakan bahwa Jokowi berada di mana. Ya, saya rasa Jokowi ada di tengah-tengah segitiga itu sendiri ya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi tentu juga masih memiliki pengikut-pengikut yang setia di internal PDIP, sekalipun tidak vulgar atau tidak terbuka secara luas. Bahkan sempat terpikirkan oleh saya bahwa kalau PDIP ini sadar benar terkait dengan posisi sekarang, nilai posisi tawar yang kurang baik di mata publik, maka sebenarnya mengembalikan Pak Jokowi ke PDIP itu dan menetapkan sebagai ketua umum menjadi sebuah jalan ya yang shortcut untuk menghadirkan kejayaan kembali PDIP. Saya kira akan ada arus balik kembali ke PDIP kalau seandainya Pak Jokowi
ada di dalamnya. Tapi kalau tidak ini soal, karena memang kita tahu bahwa sampai hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengidentikan dirinya dengan partai terah Soekarno, dan itu ingin dijaga katanya ya. Ketika saya mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang sampai hari ini masih menjadi beberapa katakanlah bagian yang tidak terpisah dari PDIP. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa memang PDIP itu sebenarnya bukan rahasia lagi, merupakan partai yang memang garis Soekarno itu mesti harus jelas benang merahnya ya. Itu. Tapi kita kembali kepada Pak Bahlil. Nah, kemudian mengapa kemudian Pak Bahlil yang kemudian dari 0,1% yang menurut saya, bukan menurut yang lain ya. Kalau menurut yang lain kan tentu persentasenya berbeda-beda. Bagi saya ya tentu ketika Pak Bahlil ini selesai di periode Pak Jokowi, dia harus dikatakan quo vadis, mau kemana, dikemanakan Pak Bahlil ini. Nah, jalan satu-satunya yang menurut saya untuk tetap menghadirkan loyalis-loyalisnya Pak Jokowi ini adalah memberikan dia posisi yang strategis ya, jadi punya nilai otoritas untuk bargaining position ya, yaitu tentu kalau bukan sebagai ketua umum Golkar, karena memang sebagai kader beliau memiliki kans untuk itu ya. Jadi dan kita sudah bisa lihat kembali nanti bahwa Pak Bahlil akan kembali ke birokrat ya, kembali kepada susunan kabinet kementerian Pak Prabowo dan Gibran ya, karena nilai bargaining positionnya sudah semakin kuat sehingga tidak ada jalan bagi Pak Prabowo untuk mengabaikan Bahlil ya, yang merupakan ujung tombak dari bagian dari ujung pondok dari Pak Jokowi. Sehingga di dalam kabinet nanti ada Pak Gibran, ada Bahlil ya, dan ada yang tentu menteri-menteri lain yang merupakan jatah dari partai golongan karya atau pohon beringin. Nah, disinilah menariknya bagaimana analisis ini kita lihat ke dalam. Jokowi tentu juga akan mempertimbangkan, bisa jadi kemudian Pak Jokowi akan membangun sebuah ikatan segi empat. Kalau tadi segi tiga, ada segi empatnya lagi, yaitu dengan mendirikan partai sendiri untuk jaga-jaga ya. Kalau besok kemudian Golkar kemudian meninggalkan Gibran, meninggalkan Pak Jokowi, sehingga pada 5 tahun ke depan dia sudah bisa melakukan katakanlah mengumpul massa ya, mengumpul kekuatan, membangun, memprediksi, mengestimasi apakah gerbong baru atau lokomotif baru ini bisa akan dipakai nantinya untuk nilai tawar untuk menghadirkan Gibran sebagai presiden di 2000 sekian ya 2000 berapa itu, 2009 seterusnya. Nah, ini menarik catatan kita pada hari ini, bahwa Jokowi bukan hanya 99,9% akan menjadi ketua umum Golkar, tetapi sisanya 01 yang adalah Pak Bahlil, yang kemarin saya katakan bahwa di dalam politik itu tidak ada hal yang tidak mungkin ya, hanya membangkitkan orang matilah yang tidak akan mungkin terjadi dalam sebuah proses politik. Karena itu teman-teman ya happy saja ya dalam hal ini bahwa genaplah angka 100% Golkar dipimpin oleh Pak Jokowi. Pak Bahlil akan menjadi bagian yang tidak akan dilepaskan sebagai suatu simpul kekuatan untuk mengikat Pak Jokowi, Gibran, dan tentu stakeholder rakyat mayoritas yang selama ini percaya pada kepemimpinan Pak Jokowi dan menghendaki Pak Jokowi bersama berkolaborasi dengan Pak Prabowo untuk memimpin bangsa dan negara ini untuk mencapai impian yang dicita-citakan bersama, bukan partai politik.